Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Adi Ikhwanul Muslim dan kedua teman saya Mbak Yuyun Sukmawati dan Mas Izul Mustafa akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul lesson plan. Konsep lesson plan terdapat prinsip pembuatan dan cara menyusun lesson plan. Prinsip pembuatan lesson plan yang pertama yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, mengakomodasi pada keterkaitan dan keterpaduan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu kebutuhan pengalaman belajar. Selanjutnya, mengakomodasi pembelajaran tematik atau internal, keterpaduan lintas aspek PAI, lintas aspek belajar dan keragaman budaya, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu cara menyusun lesson plan. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas. Dalamnya terdapat nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi, dikutip dari silabus yang telah disusun. Kompetensi dasar dikutip dari silabus. Begitu pula dengan indikator. Indikator dijabarkan dari kompetensi dasar. Alokasi waktu diperhitungkan untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang bersangkutan dengan dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan. Yang kedua yaitu mencantumkan indikator. Indikator dijabarkan sendiri oleh guru dan dari kompetensi dasar. Setiap indikator terdiri dari dua bagian, yaitu tingkah laku dan reference atau isi pelajaran. Yang ketiga, mencantumkan tujuan belajar. Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional ditargetkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, yaitu mencantumkan materi pelajaran. Materi pelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu materi pokok yang ada dalam silabus. Selanjutnya yang kelima, mencantumkan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran. Nah, yang keenam, mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran dapat berupa kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Tidak mesti harus ada, tergantung pada urutan sintaks sesuai model yang dipilih. Yang ketujuh yaitu mencantumkan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Dan yang terakhir, mencantumkan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Apabila penilaian menggunakan teknik tes tertulis atau uraian, tes untuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek harus disertai dengan rubrik penilaian. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Izul Mustafa dan Mbak Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan komponen RPP terdiri atas 1. Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. 2. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. 3. Kelas atau semester. 4. Materi pokok. 5. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keputusan untuk pencapaian KD dan beban belajar. 6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan tata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 8. Materi pembelajaran memuat kata, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dengan bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. 9. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. 10. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. 9. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. 12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. 13. Penilaian hasil pembelajaran. Itu tadi komponen RPP terdiri dari 13 poin tersebut. Sisi penting RPP bagi guru terkhusus guru non-kependidikan. Penyusunan RPP merupakan hal penting sebelum melaksanakan pembelajaran. RPP penting disusun dalam pelaksanaan pembelajaran agar seorang guru dapat mengajar dengan lebih terarah dan memiliki persiapan yang matang untuk melakukan proses belajar mengajar. Guru mengetahui apa yang akan ia lakukan di dalam kelas, bagaimana memperlakukan peserta didik, dan bagaimana menyampaikan materi serta menciptakan iklim belajar yang menarik dan efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai jika menerapkan penyusunan RPP ini. Kalan dan Kak berpendapat bahwa mengajar tanpa persiapan tertulis akan menghasilkan ketidakefektifan pembelajaran di dalam kelas karena guru tidak memikirkan secara detail apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Di antara beberapa manfaat dari RPP bagi guru antara lain, membantu dalam melatih diri dalam rangka mempersiapkan rencana pembelajaran yang maksimal sesuai dengan kurikulum, melatih sikap untuk tegas dalam berpikir, serta menghindari kelupaan dan kekhilafan agar masalah-masalah yang ada pada saat proses pembelajaran dapat dihindari dan diminimalisir secara mungkin sejak dini. Dengan adanya RPP bisa mengarahkan guru agar merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi siswa. Rancangan metode pembelajaran tersebut sangat memungkinkan dilakukan dengan berbagai variasi oleh guru. Dalam hal penyampaian materi, guru sangat dibantu dengan adanya RPP yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan guru bisa memprediksi dalam sebuah materi itu bisa disampaikan beberapa kali tatap muka atau beberapa kali pertemuan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.